Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurlaili Zumratinsan. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai teks prosedur pada buku siswa kelas 11 KD 3.1 dan 4.1 serta KD 3.2 dan 4.2. Untuk definisi teks prosedur atau makna dari teks prosedur itu sendiri yaitu teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah-langkah yang secara berurutan sehingga menghasilkan tujuan pekerjaan yang diinginkan. Nah, di sini teks prosedur diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya. Yang kedua, teks yang memuat cara melakukan sesuatu aktivitas, dan teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Tujuan dari teks prosedur sendiri itu untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat dan benar. Nah, berikutnya yaitu struktur teks prosedur. Di sini struktur teks prosedur itu menjadi 3, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang terakhir yaitu penegasan ulang. Di sini tujuan berarti berisi tujuan dari teks prosedur yang akan digunakan. Sedangkan untuk langkah-langkah berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan teks prosedur tersebut. Nah, tahapan ini harus dilakukan secara urut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewatkan. Untuk penegasan ulang berisi penegasan ulang atau penjelasan ulang dari langkah-langkah sebelumnya dan menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama yaitu kata kerja imperatif, yang kedua pernyataan persuasif, yang ketiga kata teknis, yang keempat konjungsi penjumlahan, dan yang terakhir yaitu deskripsi alat. Di sini penjelasan dari kata kerja imperatif yaitu kata yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan lah. Kalimat ini biasanya digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya yaitu siapkan, hindari, dan panaskan. Yang kedua yaitu pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif yaitu kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Contohnya, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu kata teknis. Kata teknis berarti istilah yang digunakan dalam teks prosedur yang berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya dalam teks prosedur dengan berjudul manfaat jamur untuk kesehatan. Istilah yang digunakan diantaranya yaitu nutrisi, karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Nah, untuk konjungsi penjumlahan di sini konjungsi penjumlahan digunakan untuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep, petunjuk penggunaan alat. Misalnya 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Seperti itu. Dan untuk yang terakhir yaitu deskripsi alat.
Dan untuk ciri-ciri teks prosedur itu sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menggunakan kalimat saran dan larangan. Dan di sini kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan. Di sini yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah-langkah yang salah dari teks prosedur tersebut. Nah, yang kedua yaitu berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Teks prosedur umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Namun ada pula teks prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak menggunakan angka sebagai urutan. Teks ini terkadang dapat menyerupai teks narasi karena menggunakan konjungsi temporal seperti itu. Dan yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runtut. Setiap langkah-langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca atau si yang mendengarkan dapat memahami langkah-langkah yang dilakukan. Untuk ciri-ciri teks prosedur yang keempat yaitu berisi informasi yang bersifat objektif. Teks prosedur berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Informasi yang disampaikan ini bersifat objektif berdasarkan percobaan atau analisis seperti itu. Dan yang terakhir yaitu terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah dalam prosedur. Seperti dari yang dijelaskan sebelumnya, bahwa teks prosedur dibuat menggunakan tahapan. Umumnya ditulis menggunakan angka, tetapi untuk teks yang berbentuk paragraf akan terdapat urutan langkah-langkah yang ditujukan dengan kata, seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Di sini jenis-jenis teks prosedur terbagi menjadi 3, yaitu teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, dan terakhir teks prosedur protokol. Yang pertama teks prosedur sederhana yaitu teks prosedur yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan setrika dan lain sebagainya. Untuk teks prosedur kompleks, teks prosedur kompleks ini terdiri dari banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya prosedur pembayaran tilang oleh polisi atau prosedur pembuatan KTP dan bisa juga prosedur untuk mendaftar sekolah. Dan untuk yang terakhir yaitu teks prosedur protokol. Di sini teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya cara menyalakan komputer, cara mematikan komputer, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa materi dari saya untuk teks prosedur cukup seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.